Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit Bu ya, Bu Sunarwi sama Bu Endah ya, Iya, karena Iya, tadi lupa direkam. Ya, eh, jadi tadi kita ngobrol sama Bu Sunarwi tentang apa tadi Bu? Lupa saya. tentang takut, rasa takut tidak Rasa mendapatkan takut, rezeki atau rasa takut berbagi akan rasa tidak tercukupi kebutuhan kita seperti itu. iya, yang tema materi tadi pagi ya. Jadi ada orang yang mau berbagi aja masih mikir, takut, khawatir. Besok makan apa ya? Ya, kan? Ya, Besok ada rezeki nggak ya? Ya, gitu. Itu sebenarnya syirik luar biasa itu. Nggak yakin sama Tuhan itu. Padahal Allah sudah bilang semua makhluk yang bergerak, ya itu pasti dikasih rezeki. Walaupun juga di dalam tanah. Bergerak ini juga terjemahannya adalah bisa bergerak dengan tenaganya. Ya, menukar tenaganya kan dapat duit, dapat ya, rezeki. iya. Ya. Bergerak pikirannya, ya kan? Dia berkarya, dia mengajar kan bergerak pikirannya. Ya, bergerak ini maka ada eh, quote begini. Orang yang rezeki orang duduk beda dengan rezeki orang berdiri. begini. Rezeki orang berdiri beda dengan rezeki orang lari. Ini sebenarnya pergerakannya sih itu apa sih? Yang digerakin itu apa? Gitu. Seperti itu. Nah, jadi eh, di clearing lah, sering-sering dirilis, kemudian di tapping rasa takut. Bisa di bisa dilatih, misalkan mau bersedekah, berbagi, bersepuluhan atau apapun namanya. Saya belajar lintas agama, Bapak Ibu, semua agama, baik agama yang saya bilang eh, budaya ya, kan ada tuh agama sebenarnya budaya dia itu semua pasti puncak tertingginya adalah cinta, syukur, kasih, sayang, ya Rahman Rahim seperti itu dan berbagi. Entah namanya persepuluhan lah, entah namanya macam-macam sedekah, infak dan sebagainya. Berbagi karena berbagi itu melepas keterikatan, melepas kemelekatan atas rasa kurang itu tadi, Bu. Kan Ya, merasa tidak cukup, merasa bahwa sesuatu itu ada batasnya. Uang itu ada batasnya, angka itu ada batasnya. Enggak, ya. Tuhan Maha Kaya dan Mengkayakan. Nah itu. Nah itu. Jadi dilakukan tapping. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa? Tadi tadi Bu Sunarwi ya tentang ya. Hmm, berharap. Jadi ketika kita melakukan sedekah seperti saya, sedekah saya berharap doa untuk Arma, apakah itu oke. Ah, eh, iya ya. ya itu Ini juga penting sebenarnya ini sering diulang-ulang bahwa niat itu mendahului tindakan. Niat itu pancarannya lebih lebih cepat daripada cahaya. Maka dikatakan orang sedekah itu bisa tambah melarat, tambah miskin, atau juga malah tambah sugih, tambah makmur, tambah berlimpah rezeki, tergantung pancaran yang dilakukan ketika dia melakukan itu. Kalau bersedekah, boleh di level syariat, boleh aja bersedekah berharap. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau orang bersedekah misalnya 100.000, dia berharap untuk mendapatkan sekian kali lipat, maka pasti rasa yang muncul adalah rasa kurang, tak punya. rasa belum cukup, ya kan? Rasa belum Ya, memiliki, rasa belum punya, rasa apa tadi Bu Cuy? Minus ya, minus. minus. Itu terpancar ke alam semesta dong. Sunatullah bekerja, hukum alam semesta bekerja. Dia hanya memantulkan saja, membalikan aja. Saya banyak bertemu orang-orang yang secara materi itu ada ya, tapi kosong hatinya, kosong jiwanya. Karena ketakutan-ketakutan itu. Akhirnya alam semesta itu mengeluarkan paksa itu. Kembali lagi bahwa kalau ketika jenengan bersedekah ya atau berbagi atau apapun namanya, ketika melakukan itu niatnya
Kalau bahasa Madura itu ya col pun los lillahi ta'ala. Hmm. Karena jenengan berlimpah makanya berbagi. Ya. Karena ibarat jenengan ini teko, teko, tahu teko ya, Muntah. tempat Ya, air. Kalau di dalam isinya itu adalah cinta, maka yang keluar kan cinta. Kalau di dalam ya, keluar ada teh, maka keluarnya teh. Kenapa orang ya, marah? Karena di dalamnya isi tekonya adalah kemarahan. ya, Kenapa orang mengeluh? Karena di dalamnya isi tekonya adalah merasa kurang, merasa jadi kelelahan. apa? Oh, jadi korban, Hmm. sehingga mengeluh. Mengeluh ekonomi dan sebagainya. Berarti kan di dalam tekonya dia ada apa? Ada energi, ada vibrasi kurang, tidak cukup, tidak ada syukur, belum makmur, belum Ya, berkecukupan, minus dan sebagainya. Itu yang terpancar terus. Ke alam semesta, sunatullah bekerja. Sementara Tuhan bilang perbaiki di dalam dirinya, rasanya itu perbaiki, realitanya ikuti. Gitu. Nanti dirilis lah Ibu Sunarwi, Bu Enda dirilis ketika sedekah berbagi apapun, entah itu dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya, itu rasa yang muncul apa? Jika itu adalah rasa di level di bawah 200 ya di diagram energi itu, rasa hmm. kekurangan dan sebagainya, maka segera dirilis supaya dinaikkan jadi bahwa aku berbagi karena aku berkelimpahan gitu. Aku berbagi karena aku punya, aku berlimpah, aku makmur, aku semaka, aku berbagi. Masuk ya? Ya. Masuk. Masuk gitu. Nah kan orang sering salah kaprah, oh sedekah segini supaya dapat segini. Ya boleh-boleh saja, boleh di level syariat boleh. Ya. Kemudian doa arwah sampai, doa arwah itu pasti sampai. Ya, seperti itu. Terus apalagi tadi Bu ya, Lagi ya. menuju ma'rifat ya, ma'rifatullah. Ya. Ya menuju ma'rifatullah. Spiritual ada tiga. Spiritual ada tiga. Ya ada tiga itu tahap. Jadi jenengan sudah Bu Enda, Bu Sunarwi ya teman-teman, Bapak Ibu semua jenengan ya tahu sudah Islam lah istilahnya gitu, yang Islam ya, yang non Muslim mohon maaf. Ini kita bicara ini dulu. Islam ada namanya rukun Islam kan tahu ya, rukun Islam tahu. Ya. Kemudian rukun iman tahu juga kan. Kemudian apa? Untuk mencapai ini ada kita proses menjadi insan kamil ini loh. Jadi dalam banyak kitab terjemahannya itu banyak lah ya. Hanya saya sederhanakan begini, adalah kita selalu merasa diawasi oleh Tuhan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan senantiasa terjaga dalam setiap lakunya. Termasuk di dalamnya adalah ketika sudah mencapai ini, nanti terbentuklah identitas diri yang kuat dan peran hidup. Sadar identitasnya, peran hidupnya juga pasti akan dilakukan dengan sepenuh hati karena di situ ya kita ibadah, di situ juga kita bekerja. Sebagai kan kita ini kan makhluk manusia ini kan sebagai perantara ya di untuk alam semesta ya seperti itu sebagai perantara tangan-tangan Tuhan dikatakan begitu untuk urusan di dunia. Nah, kita merasa diawasi, kita selalu ada dengannya. Nah, itu luar-luar biasa. Ya. Memang tidak mudah, tetapi tidak gampang. Hanya yang sering dikatakan oleh guru-guru kami adalah proses menuju ke sana itu yang lebih utama. Proses menuju pada makrifatullah ini yang nilainya yang sangat berharga di sini. Laku spiritual istilahnya. Masuk ya? Masuk. Nah, oke. Alhamdulillah. Ya, maka kembali lagi pada 5 abundance block yang sudah disampaikan, yang sudah di-share. 5 ini yang paling paling dominan sudah.
paling banyak ada. Dan jarang orang sadar. Silakan jenengan titeni lagi. Ya, nanti jenengan bisa ngamatin orang. Oh, misalkan Bu Sunari, Bu Enda ketemu sama orang yang teman suka mengeluh. Jadi jangan punya premis, punya kesimpulan. Jadi hati aja. Kok, oh Oh, pantas saja orang ini hidupnya tambah melarat. Karena memang iya, iya, iya. gitu ya. Nah, oh tambah Nggih. susah. Karena memang ya dia suka mengeluh. Berarti apa? Yang dikeluhkan misalnya tentang angka-angka yang merasa kurang ya. Berarti dia punya avoidance block ini. Ya kan? Ya kalau memang jenengan mau mengamalkan ilmu ini berbagikan ke orang itu nggak apa-apa. Ya, caranya ya terserah jenengan sih. Kalau saya punya prinsip begini Bapak Ibu ya, karena kembali lagi yang memberikan hidayah kan Allah ya. Jadi Iya. saya itu hanya memancing saja Bu Sunarwi, Bu Endah. Saya memancing. Misalnya ngobrol sama saudara, kerabat, sahabat. Kalau dia tidak bertanya, saya tidak akan bagi ilmunya. Hmm. Karena kalau dia bertanya kan berarti membuka. Nggih. Gelasnya terbuka, wadahnya terbuka kan. Nah, tapi saya berusaha untuk apa? Untuk memancingnya, ngasih stimulasi. Misalkan nih, ada temennya suka mengeluh, ditanya, maaf Mas, jenengan dari tadi mengeluh aja. Ngomong-ngomong nih, jenengan sudah tahu belum dampaknya mengeluh orang yang suka mengeluh itu gimana? Kalau dia jawab belum, oh, mau tahu enggak? Ya, maaf nih, saya tidak bermaksud guru ngajarin enggak. Ya, sharing saja. Kurang lebih seperti itu. Sampai nanti kemudian dia mengatakan, terus gimana saya supaya tidak mengeluh? Nah, bisa. Salah satu cara adalah dengan sadar nafas, dengan tapping, dirilis dulu. Apa sih yang kamu keluhin? Ya kan? Mengeluh tentang pekerjaan sulit, ya sudah yuk kita rilis dulu. Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Meskipun saat ini saya sedang merasa cari kerja kok sulit, gitu. Cari uang kok sulit. Aku terima, aku pasrah. Aku menerima diriku apa adanya. Aku memaafkan diriku, mencintai diriku, menyayangi diriku. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku mengizinkan diriku untuk melepas rasa bahwa cari kerja sulit, uang sulit datang. Aku lepas saat ini juga, selamanya, sekaligus selama-lamanya, untuk kebaikanku dan untuk kemajuan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Gimana Mas rasanya? Enakan? Lumayan. Oh, kita lanjutin lagi, Mas. Ayo. Supaya betul-betul plong. Tidak baik, Mas. Karena kalau suka mengeluh, gerundel-gerundel, nanti rezekinya makin jauh. Ayo, kita terima lagi dulu rasanya, gitu. Itu biasa teknik saya seperti itu. Jadi, salah satu harapan saya juga, jenengan ketika sudah belajar ini ya, Bu Sunal, Ibu Enda, jenengan juga Ya. teruskanlah, tidak berhenti di jenengan. Nggih, Ustaz. Amalkan ilmu ini. Ya, itu. Masuk kira-kira? Masuk. Oke. Masuk. Nah, Ibu Sunawi bisa teruskan ke anaknya, ke anak buahnya, diamati. Anak buahnya sudah mengeluh, oh Bu, anu aku nggak ini, nggak gitu, gitu. Diajak ngopi dulu. Kalau kalau sama orang-orang ini biasanya biasanya begini, logistik bu, logistik dulu baru logika. Ya, kalau saya mau menasihati, bukan menasihati, mau bertukar pikiran sharing sama orang, saya kasih makan dulu, Bu. Ya. Ayo semakan dulu lah, ngopi dulu lah. Ya, karena kebutuhan primernya ini harus masuk dulu. Begitu perutnya kenyang, enak diajak ngobrol. Ya, Betul. masuk-masuk enak. Jadi logistik dulu baru logika. Begitu logikanya masuk, barulah masukin ke jantungnya, ke hatinya, ke lever rasanya itu. Begitu kurang lebih. Betul. 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 Ya, jadi 5 itu saja Bu ya, karena besok materinya itu peran hidup dan identitas ya. 5 ini dirilis sering dilatih. Insya Allah perubahannya juga luar biasa. Karena kalau 24-24-nya memang ada 24. Saya belum update lagi, mungkin ada lagi. Nah, saya rasa masih bertahan ada 24
abundance block, mental block yang juga mungkin juga termasuk abundance block yang sangat halus ada di dalam diri manusia dan itu menghalangi berlimpahnya cinta, berlimpahnya relationship, hubungan, angka, ya rezeki uang dan sebagainya. Ya itu menghalangi itu. Mau masuk kan energi ya, energi relationship, energi cinta, energi uang, mau masuk nih Bu, udah deket sama jenengan nih. Tapi mental lagi itu. Karena medan energinya frekuensinya ternyata nggak sama jadi mental lagi itu itu Hmm. nggak tahu kemarin ada yang minta lanjut gitu kan lanjut ya nggak tahu lah nanti ya dulu saya 4 bulan soalnya Bapak Ibu jadi mentoringnya berlangsung selama 4 bulan ya bahasanya sih di sana itu kan bahasanya kan 100 hari ya 100 hari Hmm. oke ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan tinggal 4 menit lagi Dalam Ustadz, oke kalau misalnya sering mendengar teman mengeluh nih kulo Ustadz, terus nah pundi. itu harus dibentengi diri Bu ya karena Nggih. energinya itu bisa nempel di kita. Nggih, ambek emosi gitu loh. Iya, Kalau cerita itu emang, nempel di oh gimana? ya Nggih. itu. Ya caranya banyak ya. Yang jelas dengan ngomong yang halus ya. Tapi yang perlu Nggih. diperhatikan di sini adalah durasi, waktu dan tepat. Ya, misalkan Oh, jenengan siap tidak masalah. Kasih kasih. Oke, mau curhat apa? 3 menit aja intinya saja. Ya seperti itu. nggih. Yang penting saya ingin jawab di level energinya. Jangan sampai dia masuk rumah. Ya, Oh, orang jangan. dalam Nah, dalam tempat kerja. Ustadz. iya, jadi ajak dia keluar, mungkin ke kafe atau ke warung. Kalau di Lombok itu dulu saya ke di gazebo, di Baruga. Ya, ini teman teman kerja ya Ustadz. Jangan, Anda tarik boleh, oke curhat, oke 3 menit. Tapi Anda udah bentengi bahwa ngelihat apa yang dicurhatkan itu netral, netral. Nggih. Anda ngelihatnya apa adanya, emang lu begitu gitu kan gitu. Nah, Nggih, nggih, nggih. itu dibawalah ke tempat yang kita jarang di situ, di bawah pohon Oh. mungkin. Kenapa? Supaya diserap alam semesta, bukan kita yang nyerap. Oh. Jadi kalau menghindar gimana Ustaz? Dalam kan ini Yang di dapur nih, Mm-mm. orangnya masak, terus sama cerita. Yang dicerita ini yang bos saya yang laki-laki tuh Stop, emang orangnya gimana gitu toh. stop dengan Ngomong gitu. stop, stop, sik, aku lagi kerja. Ya, stop. Ngoten gitu. Semua tergantung kita aja. Kalau ya stop, Nggih, nggih. aja ngeluh, sik, kita kerja fokus. Nanti keluhan itu Ya, ya, ya. energinya bisa ke makanan. Energi nular ke makanan, makanya dimakan bos. Bosnya Oh, energinya terjadi kumparan lagi, ya, bahaya lagi nanti. Di oh, ngoten gitu. iya, jadi eh, Oh, iya, iya. ada orang mau mengeluh itu jangan masuk ke rumah, tidak jangan keluar dari rumah, ayo di bawah pohon sana. Ya Tuhan. Maka saya pernah ikut pelatihan itu ngobrol sama pohon loh, Oh, diajak ngobrol sama pohon. Jadi nggih Ustaz. keluh kesahnya itu disampaikan ke pohon ke alam semesta itu, Mas. Karena gini, Oh, kita bernafas, oksigen dapat bagus untuk proses tubuh kita. Lalu kita keluarkan apa? Karbon dioksida kan? Nah, karbon iya. dioksida ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis dan sebagainya, dikeluarkan lagi oleh tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan oksigen. Maka kadang para sufi kan mengatakan begini, orang nafas saja itu harus dikeluarkan. Dan itu menjadikan kehidupan. Kalau kita tahan nafas kan berat, ya. Terus kenapa emosi-emosi negatif itu nggak dikeluarin? Berarti kan bodoh, menyakiti diri sendiri. Iya. Paham ya? Nah, ketika ada orang Nggih. mengeluh, Bu, stop aja. Yang penting ya jangan santun aja. Banyak cara, Bu. Yang penting stop aja. Kalaupun mau Nggih. menerima, oke, tapi di luar. Jangan di lingkungan-lingkungan yang kita sering ada di situ. Karena energinya itu nyetrum. Bahaya, nggak baik. Aduh, alhamdulillah suwun Ustaz. Paham ya? Nah, oke, saya rasa Nggih, itu paham. aja. Ya, tadi dari depan sebenarnya oke, tapi lupa tidak direkam. Jadi ini rekam sedikit. Nanti kita uh, share ya. Baik, saya rasa itu aja.
Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya besok pagi, insya Allah tentang identitas dan peran hidup. Oke, oke. Sebentar lagi akan tutup dengan sendirinya. Begitu nggih, Ibu, Bapak. Terima kasih, Ustaz. Nggih, Ya, sami-sami. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.